Halo teman-teman, ini ada sebuah lensa dari Viltrox, lensa 33 mm f1.4, dan tentu saja ini untuk Fujifilm ya. Ini masih baru aja datang, baru 5 menit yang lalu. Ini masih disegel. Sekarang kita buka ya, kita unboxing. Oke, ini lensanya ya, dan ini seperti lensa Viltrox pada umumnya. Di sini tertera tulisan Viltrox. Sini tertera juga ini untuk sensor APS-C. Di sini ada tulisannya ini APS-C dan bahasa Cina mungkin ya, bahasa Mandarin. Dan ini ada tertera juga AF 33 mm f1.4 STM autofocus frameless. Jadi ini adalah lensa fix ya, dan ini udah autofocus, dan ini udah STM ya, silent. Jadi si motor fokusnya itu udah nggak bersuara. Ini tertera juga di sini 33 mm f1.4 X-mount. Jadi ini untuk mounting Fujifilm ya. Nah, ini ciri khas Viltrox banget. Boxnya itu putih-putih dengan strip-strip hitam, minimalis. Untuk boxingnya bagus sih. Ini dari garansinya ya, sama dengan lensa kita yang sebelumnya 23 mm f1.4 dari PC Moda andalan. Garansinya 1 tahun. Oke, di sini ada nomor kartunya, ada nomor serinya juga. Oke. Oke. Di sini ada kartu garansi juga ini. Mungkin ini garansi internasional ya. Oke. Ini ada buku manualnya. Thank you for choosing Viltrox lens. Sama-sama. Ini ada tertera APS-C, autofocus. Perlu diketahui ya teman-teman, ini lensa 33 mm ini kalau misalnya untuk full frame itu dia setara 50 mm. Jadi kalau misalnya teman-teman terbiasa dengan sensor kamera dengan sensor full frame dan lensa yang 50 mm. Nah, kalau teman-teman sekarang memutuskan untuk beralih ke APS-C, itu lensa 33 mm ini setara ya. Jadi jangkauannya sama ya, focal length itu sama banget ya, mungkin beda-beda tipis. Nah, ini focusing packagingnya sih bagus ya. Ini dia ada apa sih namanya, semacam busa mungkin untuk menahan benturannya, dan juga ada silika gelnya. Dan kemudian ini dia ada pouchnya, sarungnya. Nah, ini seperti biasa warnanya abu-abu dan tertera tulisan Viltrox. Ini pouchnya untuk lensa 23, 33 dan 56 itu sama banget. Boxnya juga sama banget. Ukurannya juga hampir sama. Yang membedakan itu hanya isinya aja yang beda. Nah, ini ada lensanya, ini hoodnya ini untuk hood flower ya. Dan seperti biasa ini hoodnya bagus banget, metal. Dan kemudian ini tutupnya, ukurannya ini 52 mm ya. Jadi buat teman-teman yang membeli lensa Viltrox ini kemudian ingin menggunakan filter UV, nah si tutupnya ini ukurannya 52 mm. Jadi otomatis UV filternya juga 52 mm ya. Nah, di sini juga tertera AF 33 mm f1.4 STM EDIF. Nah, ini 52 mm.
Dan ini ada jaraknya ya. Nah, ini di lensa ini tertera 0,4 m atau 1,31 feet. Jadi angka ini tuh menandakan jarak fokus. Nah, jadi ketika kita memotret sebuah objek, nah jarak terdekatnya ini adalah 0,4 meter, berarti bisa dibilang 40 cm. Jika lebih dekat lagi atau lebih dari misalnya 39 cm, nah itu dia nggak akan bisa fokus ya, karena melewati jarak yang sudah diterapkan di lensa ini. Ini dibanding 35 mm nya Fuji yang f2 itu yang XF. Ini si Viltrox ini lebih gede, dan jika dibandingkan dengan 35 mm 1,4 nya Fuji yang XF itu mungkin ini lebih panjang ya. Nanti kita bandingkan. Nah, di sini ada pin-pinnya nih. Nah, ini sayang sekali. Ini biasanya di lensanya ada stiker garansi, tapi yang ini nggak ada. Nah, oke teman-teman ya. Nah, nanti kita akan coba juga ini lensa untuk di kamera Fujifilm ya, apakah sebagus yang dibicarakan orang-orang atau mungkin performanya kurang bagus gitu, nggak sesuai apa yang orang-orang bicarakan. Tapi sejauh ini kita memakai lensa 23 mm dan 56 mm nya Viltrox itu sangat puas untuk harga yang terbilang jauh lebih murah dari lensanya Fujifilm ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini menggunakan sistem Fujifilm atau yang ingin beralih ke sistem mirrorless Fujifilm namun terbatas budget untuk membeli lensa fixnya yang bukaannya yang gede, nah mungkin si Viltrox ini adalah salah satu solusinya ya, karena ini harganya setengah dari lensanya Fujifilm namun kualitasnya hampir setara ya. Cuman sekali lagi yang seperti yang sudah dibicarakan semua orang dan yang sudah pernah kita rasakan juga di 23 mm dan 56 mm nya, si Viltrox ini itu kita harus bisa bersahabat dengan kromatiknya ya, dengan CA nya, karena ketika kita motret di kontras yang tinggi, misalnya backlight lah, anggaplah backlight gitu, jadi kita motret objek dengan backlight gitu membelakangi cahaya atau mungkin backgroundnya awan putih, nah itu CA nya kerasa banget, apalagi di outdoor gitu di siang hari. Kemudian objeknya atau mungkin kita motret modelnya itu berbaju putih, nah itu kerasa banget CA nya. Namun untuk CA sendiri itu bisa bisa dibilang diakali atau bisa kita edit lah sedemikian rupa supaya tidak terlihat di post processingnya mungkin di software Adobe ya, seperti Lightroom atau Photoshop. Oke, selamat sore dan terima kasih.